Di tengah banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, gelombang solidaritas datang bukan hanya dari lembaga resmi, tapi juga dari figur publik yang menggunakan media sosial mereka untuk bergerak cepat membantu. Komika Prasteguh menjadi salah satu influencer yang mengajak publik berdonasi. Melalui unggahan di media sosial Instagram, Pras mengumumkan donasi yang terkumpul sudah menembus 1 miliar rupiah lebih. Ia bahkan turun langsung ke lokasi terdampak, membagikan bantuan dan menemui warga di posko pengungsian. Gerakan kemanusiaan juga datang dari musisi dan aktivis sosial Ciki Fauzi. Dalam unggahan Instagramnya, Ciki turun langsung bersama relawan Dompet Duafa. Ia ikut menyalurkan bantuan ke ribuan penyintas yang masih bertahan di posko pengungsian, termasuk anak-anak dan juga warga lansia. Kawan-kawan semua, Influencer Ferry Irwandi juga menggerakkan publik lewat live streaming. Hanya dalam 24 jam, donasi yang ia himpun mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana ini langsung dialokasikan untuk makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, hingga distribusi ke desa-desa yang terisolasi. Sementara itu, seorang pendongeng Ahmad Fauzan atau yang dikenal sebagai Kak Ojan bersama influencer Ria Ricis turun langsung ke Kampung Apar dan Lubuk Raya, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir untuk menghibur anak-anak korban bencana yang masih bertahan di pengungsian. Heboh banget ya, ada yang sampai lompat-lompat, ada yang sampai joget-joget, aku dipeluk. Aku cuma pasang badan berdiri, semuanya pada datang meluk-meluk aku, dan alhamdulillah nggak ada yang mukanya sedih di sini, semuanya happy banget karena memang tujuan kita ke sini selain memberikan bantuan adalah untuk healing juga ya. Betul. Karena kan sebenarnya trauma itu susah disembuhkan. Jadi harapan aku dengan kita ke sini kita bisa menyembuhkan itu perlahan. betul. Dan yang suka, yang seneng nggak cuma anak-anak ketika dongeng tadi ya. Betul. Ibu-ibunya lebih seneng. Bapak-bapaknya juga. Bapak-bapaknya juga. Dari Prasteguh, Ferry Irwandi, hingga Ciki Fauzi, solidaritas digital berubah menjadi gerakan nyata. Bantuan yang awalnya lahir dari unggahan Instagram kini hadir dalam bentuk makanan hangat, selimut, obat-obatan, dan harapan baru bagi keluarga yang kehilangan rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, saat ini di studio Orange Kompas TV kita sudah kedatangan salah satu influencer dan public figure yang kemarin juga sempat berkunjung ke salah satu titik terdampak dari banjir dan longsor di Sumatera. Kita sapa, selamat siang Mbak Ciki. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Insya Allah. Ini gimana kabarnya, kemarin sempat ke titik lokasi bencana. Yes. Ceritain dong Mbak ke kita bagaimana pengalamannya. Kapan terakhir nyampe-nya ini? Nyampe kemarin. Oh, baru kemarin? Iya, kemarin. Langsung hari ini mampir ke studio Orange Iya, untuk karena cerita. tadi pagi juga ada event di acara temen gitu di Perpusnas. Iya, jadi memang udah harus balik. Kemarin berangkat kapan Mbak? Kemarin Sumatera? berangkat, aku tuh jujur aku nggak inget tanggal lagi. Awal-awal mungkin? Iya. Apa pas awal terjadi bencana? Iya, awal-awal gitulah. Mendarat pertama di mana Mbak? Ke titik-titik mana saja bisa diceritain? Di Medan, terus gerak via jalur darat ke Air Hitam, Tanjung Pura, Langkat. Oh, ke Langkat? Hinai. Aku lupa jujur nama-nama desa dan dusunnya karena gerak terus. Tapi tepatnya ada di Sumatera mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Sumatera Utara yang kalau ke Aceh Tamiang tuh tinggal 1 sampai 2 jam lagi, tapi waktu itu jalannya longsor. Ya. Jadi Mbak Ciki pada saat itu mendarat di Medan menuju ke Sumatera Utara via darat berarti? Iya. Itu berapa jam Mbak? 2 jaman. 2 jam. Bisa diceritakan pada saat itu di jalan-jalan apa yang Mbak Ciki lihat? Coba bantu kami Kalau di visualkan. jalan-jalan itu ada banyak mobil antri BBM. Ngantri bensin tuh susah banget, bisa 3-4 jam. Terus pas sampai sana, ya kita bikin semua bahan-bahan makanan kita olah tuh di dapur umum. Karena kalau misalnya langsung ngasih bahan-bahan makanan ke tempat-tempat yang terendam, even kompor tuh hanyut Mbak.
kompor, kulkas itu hanyut, kerendam, blas. Jadi semuanya diolah di dapur umum, lalu kita masak bareng-bareng, lalu kita bawa pakai mobil pick up gitu, dan mobil-mobil yang roda-rodanya gede. Jadi relawan dari manapun, bantuan dari manapun yang di titik itu ngumpulnya di situ dulu. Dan pasti ada beberapa titik lagi yang bisa dijangkau sama mobil. Nah dari situ kita ke beberapa titik, bawa warm food, makanan yang sudah diolah, dan di beberapa titik yang titik kering gitu, terus ada di beberapa titik masjid, karena masjid kan rada tinggi ya. Jadi orang-orang dari agama apapun juga menghangatkan dirinya di sana. Jadi masjid adalah menjadi salah satu tempat titik pengungsian juga mungkin pada saat itu. Pada saat itu. Ya, dan di situ kita bikin posko psychology first aid, ngedongeng, terus bikin anak-anak itu bisa mengenal perasaan apa yang sedang mereka rasakan, dan mostly perasaan pas mereka tempel stiker post-it itu bingung. Karena itu membingungkan banget sih pasti buat anak-anak. Dan pas aku tanya kenapa bingung ngelihat becak ibunya hanyut, kenapa bingung ini orang tua di mana, ternyata di posko yang lainnya besoknya. Jadi ya kita bergerak lewat peran yang bisa kita lakukan sih. Berarti memang kan bencana ini tidak hanya secara fisik dan material, tapi secara psikologis, secara mental, apalagi untuk anak-anak. Apa yang Mbak Ciki lihat pada saat itu, potret anak-anak kita di lokasi terdampak, apakah mereka benar-benar secara psikis ini terguncang? Apakah masih ada harapan-harapan untuk yang bangkit? Gemeter aja, wah masih banyak yang gemeter-gemeter gitu. Dan kayaknya selain gemeter mentally, karena gitu ya, kedinginan juga. Karena aku juga di sana kerendam mulu, even aku yang sudah berumur ini tadi kedinginan, apalagi mereka gitu. Dan bantuan baju juga dibutuhkan, karena aku ngeliat di sana banyak bapak-bapak pakai gamis, karena yang banyak donasi itu perempuan. Yang gitulah kondisinya. Dan memang kalau relawan atau NGO tuh ada keterbatasan ya. Alhamdulillah terakhir saya ngelihat update, sekarang memang di sana kan nggak ada sinyal, dan listrik juga nggak ada karena gardu utama tuh pada kerendam. Ya semoga bantuan semakin banyak, dan dari pemerintah yang punya kapasitas lebih besar itu bisa membantu melalui hal-hal yang lebih besar dilakukan. Karena aku lihat yang dibutuhin itu salah satu yang penting banget adalah sanitasi. Dan hal-hal penting lainnya seperti internet, Starlink dan lain sebagainya. Ya, untuk listrik dan komunikasi memang aksesnya sedang diupayakan oleh pemerintah. Tapi kemarin Mbak Ciki ini berangkat dengan misi kemanusiaan. Kemarin apa saja yang sempat dibawa untuk membantu teman-teman kita di sana dan saudara-saudara kita, khususnya mungkin anak-anak mungkin, Mbak Ciki? Jadi kan kita semua ada kapasitas masing-masing ya. Jadi aku sama teman-teman itu concernnya lebih ke warm food, masak di dapur umum, lalu kita bawain dari satu dusun ke dusun lain, karena benar-benar basic needs yang paling utama yang mereka butuhkan adalah makanan. Mereka banyak kelaparan. Dan semakin kita ke dusun-dusun yang di dalam, yang belum terjangkau, itu beberapa kali kena marah ibu-ibu, kami udah 7 hari belum dapat bantuan apapun, udah nge-tag ini. Cuman mungkin orang-orang yang di-tag juga banyak di-tag orang lain. Dan ya mereka tuh banyak yang dapat makanan itu langsung makan di tempat. Dan memang aku kepikiran yang anak-anak kecil sih. Karena ada beberapa anak kecil kan membutuhkan tekstur makanan khusus ya. Dan banyak juga punten pisan yang kalah sama orang yang lebih dewasa gitu. Pada saat ngambil makanan, dan aku mau ngasih juga dua tangan aku sama temen-temen kan kita megang keranjang. Dan itu air menggenang. Takut nyemplung, jadi kayak emang sebenarnya suasana itu di sana ya pada saat itu mungkin karena awal-awal ya belum begitu kondusif, tapi semoga sekarang sudah semakin banyak kondusif dan sudah semakin bantuan yang masuk di berbagai titik yang belum terjangkau. Mungkin semoga ya Kak ya. Iya, ini pada saat itu mungkin secara psikologis mereka juga terguncang, ada bantuan datang mereka berebut, Pastinya jadi tidak pandang bulu, yang anak-anak dan orang tua mereka berebut begitu. Nah tapi kemarin memang apa yang menjadi kebutuhan urgen Mbak kemarin pada saat itu? Makanan, lapar. Semua orang teriak-teriak kami lapar, itu. Oke, ini ada banyak cerita-cerita menarik yang bisa kita gali saudara dari Mbak Ciki yang memang kemarin terjun langsung dengan beberapa sukarelawan lainnya. Tapi saudara, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan cerita menarik lainnya dari tempat lokasi kejadian. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Masih di Kompas Siang, saudara, dan saya masih ditemani oleh Mbak Ciki Fauzi, di salah satu influencer yang kemarin sempat hadir ke tengah-tengah
korban bencana kita di Sumatera. Mbak Ciki mungkin Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara tepatnya. Kemarin tadi Mbak Ciki sempat cerita bahwa di awal-awal datang pada saat itu mungkin akses bantuan belum begitu masif seperti sekarang. Bisa diceritakan pada saat itu kondisinya, mungkin apa jalannya yang Mbak Ciki harus lalui ini? Wah, seperti jalan apa? sih wassalam ya. Jadi pas menuju ke sana itu jalan tolnya juga tergenang dan kanan kiri tuh sawit. Jadi walaupun pohon ternyata tidak menyerap air secepat itu gitu ya. Aku juga aku IPS, saya bukan anak IPA ya, jadi kurang ngerti yang kayak gimana. Cuman asli itu sawit tapi ngegenang gitu, ngegenang segini. Dan ya kita jalan ke posko utama, jadi kan emang ya topologinya rada naik turun tapi nggak naik turun banget ya. Jadi tiap ada yang nggak tergenang air ya bikin posko gitu. Kalau kayak kayu-kayu gelondongan yang sempat kita lihat di TV Iya, itu ada lagi. sempat lihat nggak, Mbak? Iya sempat rapi digergaji gitu. Kayak bukan tipe kayu yang hanyut sama air banjir gitu ya. Yang aku lihat sih rapi kayunya kayak bekas digergaji. Tapi nggak tahu deh mungkin di tempat lain memang ada yang hanyut. Dengan kondisi seperti itu mungkin juga membahayakan untuk warga terdampak juga. Udah banjir, ada kayu-kayu sebesar itu. Iya, begitu. bener, itu nyampur sih semua air nyampur dan akses itu emang ujung-ujungnya kita harus jalan by foot. Karena dari satu dusun ke dusun lain itu tergenang. Kita naik mobil pick up juga nggak bisa. Air, Kak. Jadi memang harus jalan gitu ya sama teman-teman relawan lainnya. Kita ngegotong warm food, makanan yang kita masak di dapur umum. Karena emang mereka kelaparan, bantuan paling utama yang mereka butuhkan adalah makanan siap saji. Itu benar-benar langsung dimakan di tempat, Kak. Padahal ngegenang-genang. Benar-benar sekelaparan itu sih. Apa ada momen yang paling bikin Mbak Ciki terfikir sampai sekarang atau berkesan dari kemarin ini? Tangan-tangan kecil, minta makanan cuma aku nggak bisa ngasih dan kalah sama orang dewasa. Karena mereka berebut itu. Itu jujur aku kepikiran, cuman gimana ya, ada di suatu sisi aku tahu kenapa mereka jebur gitu, mereka kelaparan. Dan kita tuh relawan gitu kan, manusia NGO gitu, bukan pemerintah yang punya kekuatan besar, ada kapasitasnya. Dan ini harus dibawa juga untuk dusun berikutnya karena dapur umum udah jauh lagi. Jadi ya sebenarnya kasihan tuh makin dusun ke dalam tuh bantuannya jadi kayak makin dikit, atau bahkan kita sana ya Allah ini jadi tinggal dikit makanannya, maaf ya Bu, Pak, jadi nggak semuanya bisa dapet. Itu sih kayak wow, experience itu. Pengalaman yang paling berkesan langsung berkesan dan menyedihkan sih, menyedihkan. Baik, oke Mbak Ciki, terakhir mungkin bisa diceritakan mungkin ada titipan pesan dari anak-anak kita di sana yang mungkin juga masih butuh bantuan begitu. Ada mungkin titipan pesan sebelum Mbak Ciki kemarin pulang kembali ke Jakarta? Aku ingat banget hampir semuanya tuh teriak, Mbak tolong suarakan kami kelaparan. Itu ada di dusun yang di dalam banget ya, yang makin tergenang. Itu udah 7 hari, nggak ada bantuan sama sekali. Tapi karena itu jujur jauh banget, kita juga effort banget ke sana. Oke, kita yang orang dewasa aja menahan lapar itu sungguh sulit, apalagi anak-anak begitu ya. Mbak Ciki, terakhir sekali lagi, apa yang Mbak Ciki mungkin bisa sampaikan ke pemerintah, mungkin yang Mbak kemarin langsung terjun, langsung ke lapangan? Iya, pemerintah bantuannya tolong disegerakan. Aku paham pemerintah tuh pasti ada birokrasinya ya, tapi kita tuh bekerja sama gitu antara relawan, NGO, pemerintah, influencers yang Masya Allah bisa menggalang bantuan banyak seperti Ferry Irwandi dan Pras Teguh dan teman-teman lainnya. Ini kita kerja barengan dan we don't experience their pain. Jadi ya kita kerja barengan untuk bisa ease their pain ya. Baik. Dan basic needs mereka diutamakan dan disegerakan pemerintah, karena ada banyak hal-hal besar yang kita sebagai relawan tuh belum bisa bikin, seperti kayak mungkin hal-hal besar sanitasi apa dan lain sebagainya, dan mungkin hal-hal yang lebih besar lainnya recovery abis ini karena proses panjang. Aku lihat damage-nya tuh besar, luar biasa. Jadi kayaknya akan long journey nih untuk proses recovery-nya. Jadi mohon pemerintah bersamai mereka terus. Baik, terima kasih Mbak Ciki Fauzi, influencer dan public figure. Ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya mungkin
influencer yang memiliki platform yang bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di tempat terdampak bencana. Terima kasih Mbak Ciki, sehat selalu. Terima kasih untuk jasa-jasanya selama ini.